Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi topik khusus Kombinatorika 1 pada malam hari ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dr. Ismawati Ramdhani selaku dosen pengampu mata kuliah Kombinatorika. Saya Priskawati dengan NIM 120701049 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan topik khusus Kombinatorika yang berjudul penerapan teori graf di media sosial. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok 1 ini ada Enkokom Kemalasari dengan NIM 120701043. Lalu ada Nurtri Wahyuni dengan NIM 120701047. Dan saya sendiri Priskawati dengan NIM 120701049. Kami akan membahas beberapa pembahasan, diantaranya ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup, dan terakhir daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Manusia selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya, mulai dari orang tua, saudara, teman, rekan kerja, hingga orang-orang asing yang tidak dikenalnya. Hubungan seseorang dengan yang lain dipengaruhi oleh bagaimana interaksi antara kedua orang tersebut. Interaksi yang buruk akan membuat hubungan yang buruk. Begitu pula sebaliknya. Interaksi dan hubungan inilah yang akan membangun karakter dan kehidupan seseorang. Hubungan yang dimiliki seseorang dengan orang lain dapat digambarkan sebagai suatu jaringan sosial yang luas dan terus berkembang semasa hidup orang tersebut. Setiap interaksi dengan orang lain akan memasukkan orang tersebut ke dalam jaringan yang kita miliki. Selanjutnya ada analisis jejaring sosial. Adalah suatu teknik untuk mempelajari hubungan atau relasi atau sosial antar anggota dari sebuah kelompok orang. Analisis jejaring sosial memandang hubungan sosial dalam hal teori jejaring terdiri dari simpul dan hubungan. Disebut garis, tepi, link, atau sambungan. Simpul adalah aktor individual dalam jaringan, dan garis adalah hubungan antara para aktor. Oleh karena itu, dalam studi ini membahas mengenai penerapan teori graf di media sosial. Ini juga mencakup studi kasus beberapa orang pengguna Facebook, partisi graf. Partisi graf juga diperlukan untuk struktural analisis media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurti Wahyuni. Baik, adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, bagaimana interaksi dan hubungan antara berbagai individu di bidang sosial media. Yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan teori graf serta merepresentasikan ikatan kuat dan lemah dalam media sosial. Baik, selanjutnya di sini kami membatasi permasalahan, yaitu batasan masalahnya adalah dalam contoh studi kasusnya kami hanya membahas ukuran di jaringan Facebook saja, tidak di media sosial yang lain. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana macam interaksi dan hubungan antara berbagai individu di bidang media sosial. Yang kedua yaitu untuk mengetahui cara mengaplikasikan teori graf serta merepresentasikan ikatan kuat dan lemah dalam media sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Enkokom. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Next. Nah, untuk landasan teori sendiri, di sini ada 2.1, di mana di sini akan kita jelaskan mengenai graf. Sebuah graf linear atau secara sederhana disebut graf, di mana G sama dengan VE adalah suatu sistem yang terdiri atas suatu himpunan objek V, di mana V-nya itu terdiri dari himpunan V1, V2, dan sebagainya, yang disebut himpunan titik dan sebuah koleksi, di mana E sama dengan himpunan E1, E2, dan seterusnya, yang merupakan koleksi sisi sedemikian hingga tiap sisi EK-nya itu dikaitkan dengan suatu pasangan tak terurut.
VI, yaitu, VJ. Kemudian cara merepresentasikan sebuah graf yang paling umum adalah dengan diagram. Dalam diagram, titik-titik dinyatakan sebagai nokta dan tiap sisinya dinyatakan sebagai kurva sederhana yang menghubungkan tiap dua titik. Graf juga terdiri dari dua jenis, diantaranya tepi berarah dan tak berarah, di mana keduanya adalah jenis berdasarkan sisinya. Kemudian sebuah graf dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan keberadaan atau tidak adanya siklus yang berbentuk dalam graf. Di antaranya ada graf siklik dan graf asiklik. Next. Nah, kemudian di sini ada graf yang direpresentasikan terutama sebagai dua cara. Yang terutama matriks adjasensi dan yang kedua adalah list adjasensi. Nah, yang pertama di sini adalah matriks adjasensi, di mana bisa kita lihat dalam layar. Di sana ada nokta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana di sana terdapat beberapa tepi yang menghubungkannya. Untuk poin 1, untuk titik yang pertama yaitu dia saling berhubungan dengan 2 dan 5. Kemudian yang kedua saling berhubungan dengan 1, 3, dan 5. Kemudian yang ketiga dia berhubungan dengan 4, 2. Kemudian yang 4 dia berhubungan dengan 3, 6, dan 5. Kemudian yang nomor 5 dia berhubungan dengan 1, 2, dan 4. Kemudian yang nomor 6 dia hanya berhubungan dengan 4. Nah, di sini adalah representasi dari matriks sendiri, di mana ketika dihubungkan dengan dirinya sendiri, dia akan bernilai 0, sedangkan ketika dihubungkan dengan pasangan yang lain, maka dia bernilai 1. Next. Nah, yang kedua, cara untuk merepresentasikannya yaitu yang berdasarkan list adjasensi, di mana seperti halnya tadi pada matriks adjasensi, di sana ketika saling berhubungan, maka dia bernilai 1. Ketika dipasangkan dengan dirinya sendiri atau tidak ada hubungan, maka dia bernilai 0. Nah, di sini ada neighboring nodes-nya, yaitu di mana 1 ini saling berhubungan dengan 2 dan 5 sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Kemudian neighboring nodes dari 2 itu 1, 3, dan 5. Kemudian neighboring nodes dari 3 itu 2 dan 4. Kemudian neighboring nodes of 4 itu terdiri dari 3, 5, dan 6. Kemudian neighboring nodes of 5-nya itu ada 1, 2, dan 4. Dan yang terakhir neighboring nodes dari 6 itu ada 1, yaitu 4. Next. Kemudian di sini ada jaringan sosial dan situs media sosial. Untuk yang pertama kita berikan dulu definisi untuk jaringan sosial, di mana jaringan sosial di sini adalah suatu struktur sosial yang terdiri dari beberapa aktor sosial, yaitu perseorangan atau organisasi, di mana hubungan antara aktor sosial tersebut dan interaksi sosial antar anggotanya. Kemudian secara umum juga media sosial dapat dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama situs jaringan sosial, kemudian situs bookmarking, kemudian situs berita sosial, ada juga situs berbagi media, kemudian ada situs microblogging, dan situs forum. Kemudian meskipun terdapat klasifikasi media sosial yang seperti telah dijelaskan saat ini, sebagian besar situs media sosial ini memiliki banyak fitur sekaligus. Contoh halnya seperti YouTube, dia tidak hanya berfungsi sebagai situs berbagi, melainkan juga pengguna dapat memberikan komentar dan berbagi informasi. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu tentang sifat jaringan. Jadi, Euler secara tidak sengaja menunjukkan bahwa jaringan memiliki properti, yang mana properti ini tergantung pada topologi mereka, arsitektur yang membatasi atau meningkatkan kegunaannya. Jadi, Euler ini mengacu pada konsep yang berhubungan dengan graf, yang disebut dengan Eulerian, di mana Eulerian ini adalah graf yang berisi jalur Eulerian, yaitu jalur yang melintasi setiap sisi atau tepi tepat satu kali tanpa mengulangi sisi yang sama. Nah, jalur Eulerian ini dapat dimulai dan berakhir di titik yang sama atau di titik yang berbeda. Nah, di sini jadi jaringan analisis mempelajari sifat-sifat pada 3 tingkat abstraksi. Yang pertama, analisis tingkat elemen, yang kedua, analisis tingkat kelompok, dan yang ketiga adalah analisis tingkat jaringan.
Analisis tingkat elemen ini merupakan analisis yang berfokus pada analisis dan pemahaman tentang karakteristik dan perilaku individu dalam jaringan. Jadi nanti dianalisis mengenai individunya. Lalu pada tingkat ini diperhatikan elemen-elemen dasar seperti simpul atau node yang dijelaskan oleh rekan saya tadi Kokom, atau entitas individual dalam jaringan tersebut. Yang kedua yaitu tingkat kelompok. Jadi tingkat kelompok ini memeriksa kelompok atau kumpulan elemen dalam jaringan yang berinteraksi secara bersamaan. Fokusnya ini terhadap struktur dan pola yang terbentuk. Lalu yang ketiga, analisis tingkat jaringan. Nah, analisis tingkat jaringan ini melibatkan pemodelan dan juga pemahaman mengenai sifat jaringan, seperti kepadatan hubungan antara simpul, kekuatan hubungan atau kestabilannya, efisiensinya, dan yang lainnya. Lalu jaringan kecil dapat divisualisasikan oleh grafnya, tetapi yang lebih besar sulit untuk dianalisis. Next. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri dari jaringan. Yang pertama dilihat dari diameter dan rata-rata panjang lintasannya. Misalkan I, J menunjukkan panjang jalur terpendek atau geodesik antara node I dan J, atau jarak antara I dan J. Nah, diameter jaringannya adalah yang terpanjang atau dua node dalam jaringan. Ini dirumuskan diameter sama dengan maks I dalam kurung I, J. Lalu panjang jalur rata-rata adalah jarak rata-rata antara dua node dalam jaringan. Rumusnya yaitu sigma I lebih besar sama dengan J, di mana I-nya itu I, J dibagi N dalam kurung N min 1/2. Next. Baik, selanjutnya dilihat dari sisi klasterinya. Nah, kita dapat mengukur kekuatan triadik penutupan melalui koefisien pengelompokan. Nah, triadik ini merupakan hal yang merujuk pada struktur grafik yang terdiri dari 3 simpul yang berhubungan atau yang dihubungkan oleh 2 sisi atau tepi. Nah, ini kita dapat lihat bahwa ukuran pengelompokan ini diwakili oleh keseluruhan koefisien pengelompokan yang disimbolkan dengan CL dalam kurung G. Diberikan rumus bahwa CL dalam kurung G ini adalah 3 kali jumlah segitiga dalam jaringan dibagi jumlah triple simpul yang berhubungan. Lalu pengelompokan individu ini memiliki simpul I, di mana disimbolkan dengan CLI dalam kurung G. Rumusnya jumlah segitiga yang terhubung ke titik I dibagi jumlah 3 kali lipat yang dipusatkan di I besar. Lalu dilihat dari segi sentralitasnya. Nah, ukuran mikro yang menangkap pentingnya posisi node dalam jaringan ini disebut dengan sentralitas. Lalu selanjutnya yaitu distribusi derajat. Distribusi derajat atau disimbolkan dengan P dalam kurung D dari jaringan adalah deskripsi relatif frekuensi node yang memiliki derajat berbeda D. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Priska. Baik, selanjutnya terdapat model jaringan. Yaitu diklasifikasikan menjadi 2 faktor. Yang pertama ada topologi, beberapa model umum, graf acak. Nah, graf acak ini adalah sebuah graf yang dibentuk secara acak dengan sejumlah simpul atau node dan sambungan atau edge antara simpul-simpul tersebut. Lalu ada Erdos renyi. Erdos renyi ini adalah graf acak yang dibentuk dengan peluang tetap P untuk setiap pasangan simpul, di mana P adalah peluang bahwa ada sambungan atau edge antara dua simpul. Dalam model ini, setiap pasangan simpul memiliki peluang yang sama untuk terhubung. Graf acak dalam model ini juga dikenal sebagai graf binet. Selanjutnya ada Barabasi-Albert, yaitu dalam model ini simpul baru ditambahkan satu persatu ke graf yang sudah ada, dan setiap simpul baru terhubung dengan simpul yang sudah ada dengan peluang yang berbanding terbalik dengan derajat simpul tersebut. Selanjutnya ada dinamika model yang dikenal yang diberikan di bawah ini, yaitu ada jaringan boolean, yaitu terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung oleh sambungan yang menggambarkan hubungan interaksi antara simpul-simpul atau node-node tersebut. Lalu ada berbasis agent,
yaitu artinya hubungan interaksi agent, mohon maaf, yaitu model berfokus pada perilaku dan interaksi antar agent, di mana setiap agent ini diberikan kemampuan untuk berperilaku, beradaptasi, dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Lalu ada epidemi atau SIR, yaitu di mana membahas model matematika untuk memodelkan penyebaran penyakit menular dalam populasi. Selanjutnya, ada teori graf dan media sosial. Pada analisis jaring sosial, graf digunakan terutama dalam visualisasi data yang telah diperoleh melalui analisis tersebut. Dalam visualisasi graf terdapat 3 hal yang penting, yaitu himpunan simpul, himpunan sisi, dan informasi-informasi tambahan mengenai simpul-simpul dan sisi-sisi tersebut. Lalu selanjutnya, visualisasi melalui graf ini sudah banyak dilakukan sejak lama. Konsep teori graf banyak digunakan dalam bidang sosial media. Biasanya di sini para pengguna atau orang-orang yang terlibat berada dianggap sebagai node atau simpul, dan relasi apapun antara pengguna karena kesamaan suka atau saling persahabatan dianggap sebagai tepi. Sebagai contoh, akun Facebook yang kita miliki akan membentuk semacam graf selama kita memakainya. Setiap aktivitas dan teman yang kita tambahkan akan menambahkan simpul dan sisi pada graf tersebut. Kita juga dapat mengklik suka jika menemukannya sesuatu yang menyenangkan, lalu tag teman di berbagai postingan, lalu beri komentar di postingan, dan yang terpenting berteman dengan seseorang yang kita kenal, dan juga seseorang yang kita tidak tahu. Konsep teori graf digunakan dalam Facebook dengan setiap orang sebagai simpul, dan setiap suka bagikan komentari dan tandai sebagai tepi. Selanjutnya, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Triwahyuni. Baik, untuk yang pertama pembahasannya itu mengenai interaksi dan hubungan antara berbagai individu di bidang sosial media. Jadi ketika kita perlu merepresentasikan segala bentuk relasi di masyarakat dalam bentuk link, itu dapat disebut sebagai jaringan sosial. Pola saling ketergantungan antara masing-masing individu atau dalam graf disebut dengan node dapat didasarkan pada aspek yang berbeda, yaitu persahabatan, interkoneksi antar keluarga, minat, pertukaran keuangan, lalu ketidaksukaan, atau hubungan keyakinan, pengetahuan, atau bahkan prestis. Lalu di sini disediakan sebuah gambar, ya dapat dilihat di layar, ini gambar jaringan pertemanan. Ya, ini dalam gambar ini menunjukkan hubungan kelompok tertentu, jadi di mana setiap simpul mewakili orang dalam pertemanan, dan ujung-ujungnya menunjukkan hubungan dan interaksi apapun yang telah terjadi dilambangkan dengan warna yang berbeda. Kita bisa lihat di sana ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna orange, dan yang lainnya. Next. Nah, dalam jaringan sosial, node ini mewakili individu atau organisasi dan ujung-ujungnya mewakili hubungan antar individu atau organisasi. Jaringan sosial menyediakan seperangkat metode untuk menganalisis struktur seluruh entitas sosial. Ada berbagai tingkat analisis yang belum tentu saling eksklusif. Umumnya ada 3 jenis tingkatan. Yang pertama ada level mikro, lalu level meso, dan juga level makro. Nah, untuk level mikro ini, jadi pada level ini biasanya dimulai dengan seorang individu atau mungkin dimulai dengan sekelompok kecil individu. Lalu dalam level meso, ini merupakan level yang berada di antara level mikro dan juga level makro. Jadi dalam level ini menunjukkan koneksi antara mikro dan juga tingkat makro. Lalu selanjutnya adalah level makro. Level makro adalah jaringan berskala besar yang melacak interaksi pada populasi besar sehingga jaringannya lebih kompleks lagi. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai aplikasi teori graf di media sosial. Dan untuk menjelaskan dan menganalisisnya, jaringan, kita perlu fokus pada topik seperti berikut, di mana ada ikatan antar pribadi, penutupan triadik, dan jembatan.
Nah, dalam sosiologi matematika ini, ikatan interpersonal menentukan jenis hubungan antara dua orang atau lebih dalam sebuah hubungan. Ikatan ini penting dan relevan dalam sosial interaksi jaringan dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yang berbeda berdasarkan kekuatan interaksinya. Berarti di sini kita punya ikatan kuat, ikatan lemah, dan ada juga yang disebut dengan ikatan absen. Yang pertama itu ada ikatan yang kuat, yaitu di mana tautan yang lebih kuat seperti kepada teman, sumber sosial yang dapat diandalkan, atau bantuan emosional. Nah, ikatan yang kuat ini biasanya kita temui dalam hubungannya seperti keluarga yang saling memfollow atau saling berinteraksi di sosial media tersebut. Ada juga teman atau sahabat, dan bahkan mungkin tetangga dekat yang jaringannya sangat kuat, dan biasanya ikatan yang kuat ini ditandai dengan adanya interaksi yang lebih intens. Kemudian ada ikatan yang lemah. Tautan yang lebih lemah ini seperti untuk kenalan. Jadi ikatan lemah ini biasanya ikatan di mana teman kita ini memiliki teman juga, di mana ikatan kita terhadap temannya teman kita itu ikatannya sangat lemah. Jadi terhalang oleh adanya teman itu sendiri gitu. Jadi untuk ikatan yang lemah ini ada batasan, tidak langsung berinteraksi dengan kita. Gitu. Dan yang ketiga ini ada ikatan absen, di mana salah satu yang kita tidak punya informasi mengenai sifatnya. Jadi untuk ikatan absen ini adalah orang lain yang tidak sama sekali berinteraksi dengan kita. Jadi kita sama-sama menggunakan sosial media, tetapi kita tidak tahu bahwa orang tersebut bahkan mungkin belum pernah berkomunikasi dengan kita, atau mungkin bisa jadi kita tidak saling memfollow atau tidak saling adanya interaksi gitu. Jadi untuk ikatan absen ini adanya orang lain yang sama-sama menggunakan media sosial. Next. Nah, di sini ada kekuatan ikatan dalam data skala besar. Kekuatan ikatan mengacu pada rasa kedekatan umum dengan orang lain. Dalam kekuatan ikatan yang lemah ini, Granovetter berbicara tentang ikatan dan peranannya dalam jejaring sosial. Beliau mendefinisikan kekuatan dari ikatan sebagai kombinasi layanan, jumlah waktu, kemudian kedekatan, dan intensitas emosional antara subjek. Nah, untuk Granovetter ini, beliau juga berbicara tentang kemungkinan berbentuk kenalan baru ketika dua orang memiliki hubungan yang kuat dengan orang yang ketiga, yaitu triadic closure atau penutupan triadic. Nah, ini yang kita bahas di sini. Triadic closure ini prinsip yang menyiratkan bahwa jika dua teman di jaring sosial punya teman yang sama, lalu ada peningkatan kemungkinan bahwa mereka akan menjadi teman juga. Sebagaimana dijelaskan dalam di awal gitu ya. Jadi untuk teman kita itu mungkin bisa jadi temannya juga gitu. Jadi dalam sosial media ini tidak menutup kemungkinan bahwa temannya kita ini bahkan mungkin bisa jadi teman kita. Nah, triadik adalah grup yang terdiri dari 3 entitas, dan penutupan triadik adalah solusi untuk masalah bagaimana triad terbuka menjadi triad tertutup. Next. Nah, ikatan lemah juga memiliki peran penting dalam mengikat sekelompokan ikatan yang kuat menjadi satu ikatan. Nah, ikatan lemah ini membantu memperkuat hubungan dan membentuk ikatan baru antara hubungan yang ada. Jadi, ikatan yang lemah dapat beroperasi sebagai jembatan antara dua kelompok. Hubungan antara dua simpul, di mana kita mempunyai simpul A dan B ini, jembatan jika menghapus tautan dan memisahkan node dari dua komponen. Jembatan yaitu satu-satunya jalan informasi dari A ke B. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan jembatan lokal, di mana link antara dua node yang ketika rusak meningkatkan jarak antara node tersebut menjadi lebih dari 2. Ini adalah rute terpendek melalui di mana informasi dapat mengalir dari sekelompok node ke kelompok lain. Nah, berdasarkan definisi penutupan triadik yang kuat, jembatan lokal juga merupakan ikatan yang lemah. Sebagaimana pada gambar 4, di sana ada gambar open triad dan closed triad, di mana open triad ini adalah triad terbuka. Di sana, di mana tidak adanya penutup ya, seperti closed triad. Jadi, untuk ikatan yang seperti ini adalah ikatan yang lemah. Karena apa? Karena yang
node A ini berhubungan dengan B dan C. Tetapi untuk node B dan C ini tidak ada ikatan, sehingga kenapa disebut dengan open triad di sini ikatannya sangat lemah. Tetapi untuk post triad ini ikatannya ikatan kuat, karena di mana ketiganya ini saling berhubungan, di mana A berhubungan dengan B, B juga berhubungan dengan C, C juga akan berhubungan dengan A, sehingga di sini ikatannya ikatan kuat, dinamakan dengan post triad. Next. Nah, keterhubungan dua simpul pada graf berarah ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah. Dua simpul di mana kita punya U dan V pada graf berarah G dikatakan terhubung kuat atau strongly connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan sebaliknya dari V ke U. Sementara itu, dua simpul U dan V pada graf berarah G dikatakan terhubung lemah atau weakly connected jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi tetap terhubung pada graf tak berarahnya. Contohnya seperti model graf berarah berikut. Di sini kita punya graf L, ya, di mana di sini ada V1, V2, V3, V4, V5 dan V6 gitu. Untuk V1 kemudian dia berhubungan dengan V2, kemudian V2 berhubungan dengan V3 gitu, dan yang ini yang V5 ini dia tidak berhubungan dengan V3 tetapi dia berhubungan dengan V4. Dan kemudian di sini ada V6, dia tidak terhubung sehingga disebut dengan weakly connected. Next. Selanjutnya untuk 3.3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk yang contoh studi kasus ini mengukur jaringan di Facebook. Ada 4. Yang pertama ada offline, maintained relationship, one-way communication, dan mutual communication. Offline ini berarti mewakili semua teman pengguna. Jadi misalkan kita memiliki teman, nah ini all friend ini mengindikasikan teman-teman kita yang kita miliki. Lalu untuk yang maintained relationship ini yaitu komunikasi timbal balik. Misalkan kita memfollow seseorang dan orang tersebut juga memfollow kita. Lalu ada one way communication. Jadi ini hubungan satu arah. Jadi kita memfollow orang tersebut tapi orang tersebut tidak memfollow kita balik. Lalu ada mutual communication atau hubungan yang dipertahankan. Pola hubungan ini terdiri dari orang-orang yang profilnya telah diperiksa oleh pengguna lebih dari sekali untuk mempertahankan keterlibatan. Nah, ini seperti stalking, kita men-stalking orang dan orang tersebut itu sudah dibuka profilnya berkali-kali dengan orang lain juga. Selanjutnya ada studi kasus yang sebelumnya itu menggambarkan ukuran jaringan Facebook. Dalam diagram garis merah menunjukkan jumlah hubungan timbal balik. Yang ini. Lalu ada garis hijau menunjukkan hubungan satu arah dan garis biru menunjukkan hubungan pasif. Untuk yang selanjutnya, sebentar. Ya. Untuk yang selanjutnya ada contoh kasus, misalkan terdapat 5 pengguna Facebook, A, B, C, D, dan E. Hubungan pertemanan di antara mereka dapat direpresentasikan dengan graf. Berikut ini adalah daftar hubungan pertemanan mereka. A berteman dengan B dan C, B berteman dengan ACE, C berteman dengan ABD, D berteman dengan C dan E berteman dengan B dan D. Lalu gambarkan graf yang merepresentasikan hubungan pertemanan di antara pengguna-pengguna tersebut. Lalu yang kedua, berapa derajat atau degree di setiap pengguna dalam graf tersebut. Ini pembahasan contoh kasusnya. Graf hubungan pertemanan dapat digambarkan sebagai berikut. A berhubungan dengan B dan C, B berhubungan dengan A, C, E, C
C berhubungan dengan DBA, E berhubungan dengan B dan D, lalu D berhubungan dengan C dan E. Selanjutnya ada derajat atau degree setiap pengguna dalam grad tersebut. Lalu yang derajat A ini ada dua, di mana A ini berhubungan dengan B dan C. Lalu derajat B 3 karena berteman dengan ACE, derajat C 3 karena berteman dengan ABD, derajat D 2 karena berteman dengan C dan E, lalu derajat E ini 2 karena berteman dengan B dan D. Jika melihat derajat pengguna, kita dapat melihat bahwa pengguna B dan C memiliki derajat tertinggi, yaitu 3, yang berarti B dan C memiliki koneksi paling banyak di antara pengguna lainnya. Pengguna B dan C bisa diibaratkan sebagai pengguna Facebook yang memiliki teman atau koneksi yang lebih banyak dibandingkan pengguna lainnya. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulannya, dalam paper ini membahas mengenai hubungan antara berbagai individu dengan sosial media yang mana beberapa di antaranya mempunyai ikatan yang kuat dan yang lemah, ada yang aktif, pasif, dan lainnya. Lalu konsep graf digunakan untuk merepresentasikan ikatan antara satu individu dengan individu lain maupun individu dengan jaringan sosial. Semakin banyak hubungan antar individu dengan jaringan sosial, maka representasi grafnya akan semakin rumit dan banyak. Kuat lemahnya ikatan bergantung pada interaksi antar individunya. Saran, makalah ini merujuk pada paper yang berjudul Application of Graph Theory in Social Media, karya Anwesa Chakraborty, Trina Duta, Susmita Mondal, dan Asoke Nath. Agar paper tersebut lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan, kami menyarankan dalam penulisannya lebih diperjelas lagi bagian yang menjadi pembahasan karena di dalam paper tersebut antara landasan teori dan pembahasan masih sulit dibedakan. Ini daftar pustakanya dari 1 sampai 7. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.